Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi manajemen supervisi pendidikan anak usia dini. Pada mata kuliah manajemen pendidikan anak usia dini yang diampu oleh Bapak Torik Aziz MPD. Sebelum kita lanjut pada penjelasan, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok 10. Ada Nita Syafira, Nafa Dwi Oktaviana, dan Mustika Hardianti. Nah, bagaimana agar tambah semangat lagi dalam mendengarkan penjelasan dari kelompok 10 ini? Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Mari kita lanjut ke penjelasan. Saya Nita Syafira, saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang manajemen supervisi pendidikan anak usia dini. Pertama kalian harus ketahui dahulu dari judul yang telah kalian dengarkan, yaitu manajemen supervisi pendidikan anak usia dini. Apa yang kalian pertanyakan? Pasti supervisi pendidikan anak usia dini kan? Nah, tahukah kalian supervisi pendidikan anak usia dini itu apa? Supervisi pendidikan anak usia dini itu dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis supervisi pada satuan pendidikan anak usia dini dan masyarakat disebut bahwa supervisi pendidikan adalah pembinaan berupa tuntunan menuju perbaikan situasi pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu dari pendidikan. Jadi supervisi dalam rangka pengembangan mutu adalah upaya dari UPT Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas untuk memberikan tuntunan atau pembinaan bagi satuan pendidikan anak usia dini dan Dikmas agar mencapai standar nasional pendidikan. Nah, supervisi tersebut termasuk dalam bentuk supervisi lembaga yang menyangkut objek pengamatan, sehingga supervisor fokus pada aspek-aspek yang ada dalam pencapaian indikator SNP pada satuan pendidikan. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kan apa itu supervisi? Supervisi ini bisa dikatakan sebagai suatu pembinaan yang berupa tuntunan untuk tujuan perbaikan dalam situasi pendidikan yang dalam rangka untuk meningkatkan mutu dari pendidikan tersebut. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan supervisi PAUD. Menurut Subarsimi Adikunto, supervisi dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai peningkatan kualitas pembelajaran, yang kedua sebagai pemicu adanya perubahan terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan pembelajaran, yang ketiga, sebagai kegiatan pemimpin dan membimbing. Sedangkan tujuan supervisi dalam buku Panduan Pelaksanaan Supervisi Satuan PAUD dan Dikmas, ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama,
meningkatkan kinerja peserta didik agar dapat belajar dengan penuh semangat, sehingga dapat mencapai prestasi belajar secara optimal. Yang kedua, meningkatkan mutu kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sehingga berhasil membantu dan membimbing peserta didik dalam mencapai prestasi belajar yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan kurikulum, proses dan materi pembelajaran sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik dalam proses pembelajaran di setiap suatu pendidikan. Yang keempat, meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengelolaan satuan pendidikan, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal. Yang keenam, meningkatkan kemampuan satuan pendidikan agar dapat memenuhi semua standar nasional sehingga dapat diakreditasi oleh Ban PAUD dan PNF. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar supervisi PAUD. Prinsip-prinsip yang perlu diterapkan oleh supervisor dalam melakukan supervisi pengembangan kualitas PAUD yaitu yang pertama, ilmiah. Supervisi dilakukan dengan sistematis, teratur, terprogram, kontinu, dan objektif. Yang kedua, demokratis. Supervisor menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, dan mau menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, kooperatif. Antara supervisor dan pendidik atau tenaga kependidikan dapat mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik. Yang keempat, konstruktif dan kreatif. Supervisor mampu membina pendidik dan tenaga kependidikan agar aktif dan bisa menginisiasi terhadap terciptanya situasi pendidikan yang semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika Ardianti di sini akan menjelaskan tentang teknik supervisi. Ya, teknik supervisi itu apa ya? Nah, teknik supervisi itu adalah cara yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri yang pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pada pengajaran sesuai situasi dan kondisi. Tekniknya di sini ada beberapa macam. Yang pertama, kunjungan kelas, observasi, percakapan individu, kunjungan antar kelas, menilai diri sendiri, rapat guru, studi kelompok antar guru, diskusi, dan workshop. Nah, hanya itu saja yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Mustika Ardianti di sini akan kembali menjelaskan tentang tahapan manajemen supervisi PAUD. Tahapannya itu di sini ada 3, perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjutnya. Yang pertama itu menetapkan mekanisme dan rancangan operasional supervisi.
Terus, identifikasi sumber daya membuat jadwal, dan menyusun prosedur dan mekanisme monitoring dan evaluasi. Yang pelaksanaan di sini juga ada banyak. Yang pertama, menerapkan prinsip supervisi, melaksanakan supervisi yang berkelanjutan, melaksanakan supervisi yang didasarkan pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi, menempatkan pertumbuhan dan peningkatan kualitas sebagai tujuan utama supervisi, membangun hubungan dengan semua pihak yang berhubungan, melaksanakan supervisi yang demokratis, aktif, dan bertanggung jawab. Nah, kurang satu, yaitu tindak lanjut supervisinya. Sini ada penilaian ulang, merancang kembali, membuat rencana aksi, dan supervisi berikutnya mengimplementasikan rencana aksi tersebut. Nah, hanya itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kelompok 10 sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.